Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di kolam renang Bikini Bottom, terlihat Squidward sedang asik berendam yang ketika dilihat lebih detail rupanya dirinya sedang menghayal di tengah-tengah cuaca panas. Pada saat itu, di sisi lain juga terdapat SpongeBob sedang menggali lubang yang menjadikan Squid yang sedang minum terlempar gumpalan pasir ke arah mulut dengan sangat keras. Kemudian setelah dimuntahkan, berlanjut ia mendatangi SpongeBob untuk marah. Yang belum saja selesai dilakukan, tiba-tiba masalah datang kembali yang berakhir dirinya terlempar menjauh. Sang SpongeBob yang sempat tak tahu apa yang terjadi, selanjutnya ia mencoba mendekati tubuh Squidward untuk memeriksa keadaan. Namun Squid yang sudah terlanjur emosi, dengan sigap ia melepaskan sekop dan dengan nada marah mempertanyakan apa yang sedang dibuat. Dan ketika dijawab bahwasannya lubang itu untuk dibuat kolam renang, sontak Squidward mendekati kembali untuk melihat bagaimana proyek itu dikerjakan. Sambil seorang SpongeBob mengelus pipi dengan penuh lumpur. Ya walaupun dirinya langsung mengamuk akan hal itu. Ia yang sempat tidak percaya kalau SpongeBob bakal berhasil membuat kolam renang, dirinya pun berlanjut pergi dan kembali bersantai tepat di depan rumah. Selanjutnya, tak lama dari kejadian, di saat Squid mengenakan kacamata, tiba-tiba SpongeBob memanggil dan ketika melihat tak disangka sebuah kolam renang yang indah telah berhasil dibuat, sampai-sampai Squidward terkejut memandang hal itu. Di lain sisi, Patrick yang juga ikutan untuk mandi di kolam dengan cara lompat dari ketinggian, menjadikan Squidward yang masih bersantai tertimpa ombak yang sangat kuat hingga ia masuk ke dalam rumah. Di sini Squid yang langsung emosi akan hal tersebut, tapi tidak dengan mereka berdua yang malah santuinya berendam tanpa merasa bersalah. Squid yang tidak mau berlama-lama berurusan, akhirnya ia pun kembali masuk untuk menghindari hal buruk. Tak cukup dengan hal tersebut, dirinya yang berusaha melakukan kegiatan melukis malah dikejutkan dengan suara keras SpongeBob dan Patrick yang sampai-sampai kertas lukisnya sobek. Kemudian sial di saat ia mencoba memperingatkan untuk diam, malah sebuah bola bowling melayang ke arah dirinya yang berlanjut lengket dan mengenai kaki. Serta tak cukup dengan satu cobaan, ia yang mendekati alat pendingin malah alat yang dimaksud tiba-tiba rusak, walaupun ia hanya berusaha mencium. Dan dengan kejadian buruk tersebut, sontak suasana di dalam rumah Squid memanas, sampai-sampai sebuah jam dinding meleleh, serta gedung rumah yang mengeluarkan asap hingga larut malam. Detik-detik pun berlalu dan Patrick pulang dari rumah SpongeBob, namun tidak pada Squidward di kamar tidur yang merasakan udara panas sampai-sampai berkeringat brutal. Akan tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba ada suara misterius dari luar yang ketika diperiksa rupanya itu adalah suara kolam renang yang memanggil untuk berendam. Dirinya yang sempat berpikir terlebih dahulu, sontak kemudian ia langsung membuka jendela yang tak lain untuk menyusup masuk ke kolam tanpa sepengetahuan SpongeBob. Setelah mencoba mengendap-endap, langsung ia pun terjun ke air yang membuat Squid merasa bahagia bercampur suasana dingin. Tapi apa boleh buat, belum saja lama di kolam, tiba-tiba tepat di depan ada seekor Gary yang sedang marah karena dirinya menggunakan kolam secara ilegal. Squid yang sempat ketakutan, beruntung dari dalam SpongeBob sempat memanggil untuk masuk karena sudah waktunya tidur. Yang selanjutnya setelah ia berusaha masuk dan SpongeBob telah mematikan lampu, barulah ia yang menggunakan kolam kembali bebas sambil berenang mengarah ke sebuah pelampung. Ia yang sangat menikmati suasana tenang sambil tertidur. Beruntung di dalam mimpinya Squidward ia seolah-olah berada pada kawanannya, yang dimana di tempat itu ia sangat diidolakan. Serta ketika ia masuk ke air dan memainkan klarinet, orang-orang sekitar langsung kagum dengan suara yang dihasilkan. Apalagi dirinya beraksi di atas menara panggung yang sangat tinggi. Dan ketika kembali lagi masuk ke air, ia malah berjumpa dengan dua orang putri duyung, hingga pada saat yang sama mereka langsung mencium Squidward. Kemudian sial di saat Squidward yang tertidur terjatuh ke air, ia pun langsung terkejut bahwasanya ia tak menyangka hari sudah pagi.
Tak hanya hal itu, dirinya yang mendengar suara SpongeBob dan Patrick. Dengan secepat mungkin ia naik ke permukaan dan bersembunyi di dalam ruangan bambu. Kemudian Squid yang panik karena takut akan kedatangan mereka, malah hal itu benar terjadi, yang sontak saja ia langsung bersembunyi. Di sini ia yang sangat panik akan kedatangan SpongeBob dan Patrick. Sial, orang yang dimaksud malah masuk juga, yang sepertinya ingin mengambil pelampung. Dan ketika diteliti lagi, rupanya Squidward mencoba menyamar menjadi pelampung balon, serta Patrick yang tak tahu apa-apa dengan santuy mengambil Squidward yang sedang berubah. Namun yang sangat bikin membagongkan, bintang laut yang merasa balonnya kurang besar, dengan sigap dirinya meniup secara brutal, sampai-sampai ia yang menjadi korban tak dapat bergerak. Setelah selesai dari hal itu, dengan semangat Patrick membawa ke kolam, hingga berlanjut salto tepat di atas pelampung. Dan SpongeBob yang juga berada di air juga mengajak bintang laut untuk bersenang-senang. Namun setelah dilihat lebih jauh, Squid ternyata dipermainkan secara kasar, seperti melemparkan SpongeBob melalui hidung, meloncat-loncat di atas badan, serta ada beberapa aksi yang membuat dirinya hampir putus. Dan ketika sudah selesai menyiksa serta mereka berdua sedang asik bermain, sontak Squid mengambil tindakan untuk kabur. Tapi apa boleh buat, bukannya hal itu berhasil, malah aksi Squid dihadang oleh Gary. Juga sang Patrick kembali mengambil pelampungnya. Sang bintang laut yang ingin melompat dari atas ketinggian sangat bikin terkejut ketika melompat, seluruh benda yang ada di atas terhisap ke dalam, yang tak berapa lama kemudian barulah benda-benda yang tadi kembali keluar. Mereka berdua yang senang dengan aksi yang baru dilakukan, tapi tidak di sisi lain yang mana Squidward berusaha ingin melepaskan simpulan di mulutnya, hingga dengan secara tiba-tiba simpulan berhasil terbuka, serta SpongeBob dan Patrick terkena efek hembusan udara. Kemudian setelah Squid kembali normal, dengan kesabaran setipis dinding, ia pun mengamuk kepada mereka berdua, yang dengan kemarahan tersebut sang SpongeBob langsung terkejut bahwa pelampung yang sebelumnya merupakan seorang Squidward. Tapi tidak dengan Patrick, dirinya malah ingin kembali meniup mulut Squidward. Ya walaupun di waktu yang sama hal itu berhasil dihadang. Selanjutnya akan hal yang baru dialami, barulah Squidward merasa bersalah karena telah menggunakan kolam bermainnya tanpa izin. Dan ketika hal tersebut bercampur bersedih, beruntung SpongeBob yang memandang dengan sikap baik, ia mengizinkan untuk bermain bersama, yang sontak menjadikan dirinya sangat berterima kasih. Di sini ia yang merasa tenang karena telah diizinkan untuk bebas bermain. Dengan percaya diri ia mencoba melompat dari ketinggian yang berawal menaiki tangga sambil disupport oleh SpongeBob. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang memantau tanpa rasa bersalah memanjangkan tangga, yang akhirnya tanpa diketahui oleh Squidward, tiba-tiba ia telah berada di ruang angkasa. Akan tetapi dirinya yang membuka mata setelah terjun dari atas membuat ia sangat-sangat terkejut akan situasi. Hingga dengan rasa takut Squid kembali lagi ke tempat semula sambil memegang erat sebuah papan. Di sisi lain, SpongeBob yang langsung memerintahkan Patrick untuk menurunkan tangga kembali, malah sial pedal pengaturnya terlepas, yang sontak saja tangga yang dimaksud turun secara drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun bukannya Patrick berusaha memperbaiki, ia malah pura-pura polos, seperti yang kalian lihat Patrick dengan santuy melihat kerusakan yang terjadi. Kemudian Squidward yang sudah seperti jatuhnya meteor, apa boleh buat SpongeBob yang berada di samping malah sama-sama terdiam, walaupun tali pengatur sudah mengeluarkan api. Squid yang sudah panik sampai mengeluarkan efek panas, bercampur berteriak kencang. Pada akhirnya barulah Squidward mendarat di kolam bersama sebuah papan yang tadi. Selanjutnya mereka berdua yang hanya bisa memberikan nilai, tapi tidak di sisi lain yang mana Squidward yang baru saja jatuh, ternyata itu merupakan hari yang sangat buruk baginya, dikarenakan beberapa anggota tubuhnya masing-masing terputus satu persatu. Dan kemudian film pun berakhir guys.